atas. Yang keempat, potensi energi angin. Energi terbarukan yang berasal dari tenaga angin kurang cocok untuk Kabupaten Jombang. Hal ini ditunjang dengan keberadaan tenaga angin di Kabupaten Jombang yang kecepatannya termasuk rendah, yaitu rata-rata kurang dari 2 meter per sekon. Terdapat alasan lain mengapa Kabupaten Jombang kurang memaksimalkan energi angin adalah terdapat persoalan tersendiri bagi penduduk setempat dengan penggunaan lahan untuk pembangkit angin dapat mengurangi lahan pertanian serta pemukiman. Yang kelima, potensi energi biogas. Menurut Dinas Peternakan Kabupaten Jombang pada tahun 2017, populasi ternak di Kota Jombang tahun 2017 adalah 244.882 animal unit. Komoditas peternakan terbesar terdiri dari kambing, yakni sebanyak 110.576 ekor, sapi potong 66.980 ekor, domba 62.352 ekor, sapi perah 4.630 ekor, dan disusul lainnya antara lain kerbau 281 ekor, kuda 24 ekor, dan babi 9 ekor. Perkiraan energi listrik di Kabupaten Jombang. Menurut BPS Kabupaten Jombang, perkiraan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Jombang tahun 2011 mencapai 167.993.479 kWh per bulan. Data tersebut merupakan data dasar untuk memperkirakan kebutuhan energi di tahun 2025 dan tahun 2050 melalui perhitungan skenario. Skenario penggunaan energi listrik pada tahun 2025 sampai 2050. Memperkirakan bauran energi kota Jombang tahun 2025 serta 2050 membutuhkan beberapa skenario. Skenario ini terdiri dari skenario pertumbuhan penduduk dan skenario pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, skenario pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Jombang pada bulan September 2020 menurut hasil SP 2020 adalah sebanyak 1.318.062 jiwa. Hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 664.605 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 653.457 jiwa. Dikutip dari jombangkap.bps.go.id. Secara linear, akan terus meningkat sebesar 15% pada tahun 2025, serta sebesar 36,4% pada tahun 2050. Konsumsi energi di sektor rumah tangga dibedakan antara penduduk perkotaan dan pedesaan, karena pola penggunaan energi antara keduanya berbeda. Penduduk perkotaan lebih banyak menggunakan energi karena peningkatan PDB per kapita serta ketersediaan berbagai produk rumah tangga berbasis listrik. Substitusi LPG dengan kompor listrik induksi pada tahun 2025, kebutuhan energi meningkat sekitar 2%, dan tahun 2050, kebutuhan energi meningkat sekitar 5%. Yang kedua, skenario pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk Kota Jombang mengalami pertumbuhan secara linear. Nilai PDRB Kabupaten Jombang atas dasar harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir cenderung menurun dari 5,6% pada tahun 2013 menjadi 5,17% pada tahun 2018. Sebagai dampak dari turunnya perekonomian global, ketidakpastian pasar keuangan global, dan turunnya volume perdagangan. Permintaan energi sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi, sehingga asumsi pertumbuhan ekonomi akan sangat sensitif terhadap perkiraan permintaan energi yang digunakan dalam kebutuhan yang akan mendatang. Susunan bauran energi Kabupaten Jombang pada tahun 2025 sampai 2050. Hasil identifikasi potensi EBT menunjukkan bahwa sumber EBT penghasil daya listrik paling besar yaitu tenaga surya, hingga energi biomasa. Proyek PLTS ini merupakan komitmen terhadap keyakinan tersebut, sekaligus bentuk partisipasi perusahaan dalam mencapai target energi baru dan terbarukan atau EBT. Pemerintah Republik Indonesia sebesar 23% pada tahun 2025.
Panel surya di SGS Tanon Sampurna Kayu menghasilkan energi 1,8 GWh atau setara dengan pengurangan 1.500 ton karbon dioksida setiap tahunnya. Sedangkan pada SGS Pundong, panel surya yang dipasang menghasilkan energi sebesar 0,8 GWh atau setara dengan pengurangan 970 ton karbon dioksida setiap tahunnya. Biomasa jerami dan sekam padi yang mencapai 0,50 L per G atau 50 meter kubik per kilogram jerami berdasarkan pengolahan data sekunder potensi gas bio Kabupaten Jombang dan fermentasi jerami mencapai 89.289,51 meter kubik per tahun atau setara gas LPG sebesar 100,073 ton per tahun. Potensi biogas kotoran sapi di Kabupaten Jombang mencapai 73.217 meter kubik per hari, yang setara dengan 366,55 ton per hari, atau 199.190 ton per tahun. Sampah Kabupaten Jombang rata-rata per hari sebesar 80 ton, yang diperkirakan akan menghasilkan energi listrik sebesar 320 kWh. Potensi ini bisa ditingkatkan karena produksi sampah penduduk Jombang sekitar 1,5 juta orang menghasilkan 1.500 ton dengan komposisi basah 40%. Maka produksi sampah sekitar 600 ton. Kabupaten Jombang menggunakan sumber energi listrik lain sebesar 78%. Sumber energi lain adalah sumber energi yang berasal dari luar Kabupaten Jombang. Artinya, sumber ini terkoneksi dengan wilayah lain yang terhubung ke dalam jaringan transmisi Jawa Bali. Proporsi sumber energi lainnya, yakni fosil, gas, panas bumi, dan lain-lain, disesuaikan dengan sumber-sumber energi yang digunakan pada transmisi Jawa Bali. Sementara itu, sumber energi di Kota Jombang yang paling banyak menghasilkan listrik adalah PLTS 19%, dan sumber energi tertinggi kedua adalah sampah organik, yakni sebesar 3%. Meskipun besaran daya listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan dipertahankan hingga tahun 2050, proporsi penggunaan EBT di bidang kelistrikan tidak mencapai target bauran energi provinsi maupun energi nasional. Perlu adanya perencanaan peningkatan penggunaan sumber energi listrik dari energi baru dan terbarukan di Kota Jombang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.